Rini, seorang ibu rumah tangga sederhana di pinggiran kota, hidup dari mengelola limbah untuk dijual kembali. Suatu hari, dia menemukan sebuah peti kecil dalam tumpukan sampah yang ternyata berisi emas murni. Penemuan ini mengubah hidupnya secara dramatis, namun juga memicu konflik di dalam keluarganya dan lingkungan sekitar. Kisah ini menggambarkan perjuangan moral, keserakahan, dan keputusan besar yang akhirnya membawa Rini pada titik terpenting dalam hidupnya. Rini, seorang ibu rumah tangga berusia 35 tahun, memiliki wajah yang mencerminkan keletihan hidup tetapi penuh keteguhan. Rambut hitam panjangnya sering ia ikat ke belakang, dan ia selalu memakai kebaya sederhana dengan kain batik lusuh karena tidak memiliki banyak pakaian. Rini tinggal di sebuah rumah kecil berdinding kayu yang mulai lapuk, di pinggir kota dengan banyak pohon dan jalan berlumpur. Setiap pagi, ia bangun pukul 4 untuk memasak nasi dan mempersiapkan anak-anaknya sekolah, meski mereka hanya memiliki seragam bekas. Suaminya, Andi, pria berusia 40 tahun dengan tubuh kurus karena kerja keras, mengenakan kaos putih yang telah pudar warnanya dan celana jeans robek. Andi bekerja sebagai buruh serabutan, mengambil pekerjaan apapun yang ditawarkan, mulai dari mengangkut barang di pasar hingga memperbaiki atap rumah tetangga. Namun, penghasilan Andi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi membayar uang sekolah anak-anak mereka. Setiap malam, Andi sering termenung di depan rumah sambil merokok, memikirkan cara untuk keluar dari kesulitan ekonomi ini. Kedua anak Rini, Siti dan Budi, masing-masing berusia 10 dan 7 tahun, juga merasakan kerasnya hidup. Siti, yang sudah duduk di kelas 4 SD, sering diejek teman-temannya karena seragamnya yang koyak dan sepatu yang sudah berlubang. Meski begitu, Siti selalu membantu ibunya setelah pulang sekolah dengan mencuci piring atau menjaga adiknya. Budi si bungsu adalah anak ceria yang suka bermain layang-layang buatan sendiri di lapangan dekat rumah. Namun, tawa riangnya sering berubah menjadi tangisan ketika lapar melanda dan tak ada makanan selain nasi dengan garam. Rini memulai harinya dengan pergi ke tempat pembuangan sampah, membawa karung besar yang ia gendong di punggung. Langkahnya perlahan tetapi mantap, melewati jalan-jalan sempit dan becek. Di tempat itu, ia memisahkan plastik, kertas, dan kardus dari tumpukan sampah. Kadang-kadang Rini menemukan sisa makanan yang masih bisa dimakan dan membawanya pulang. Meski lingkungan di sana kotor dan bau menyengat menusuk hidung, Rini tetap melakukannya dengan penuh kesabaran, demi keluarganya. Malam harinya, Rini duduk di dapur kecil yang hanya diterangi lampu minyak. Ia menghitung uang receh hasil menjual limbah plastik. Sambil mencatat di buku lusuhnya, ia berpikir keras bagaimana cara menyisihkan uang untuk membayar listrik yang sudah menunggak 2 bulan. Meski sulit, ia selalu menutupi kekhawatirannya di depan anak-anak. Baginya, senyum dan tawa keluarganya adalah kekuatan yang membuatnya tetap bertahan setiap hari. Pagi itu, Rini memulai harinya seperti biasa. Setelah menyiapkan sarapan seadanya untuk anak-anaknya, ia pergi ke tempat pembuangan sampah dengan membawa karung besar di punggung. Ia mengenakan kebaya coklat yang sudah mulai lusuh dan sandal jepit yang hampir putus. Sesampainya di sana, ia mulai memilah sampah di bawah terik matahari. Tiba-tiba, matanya tertuju pada sebuah benda kecil yang menyembul dari tumpukan sampah. Itu adalah kotak kecil berwarna hitam yang sudah berdebu, tampak berbeda dari sampah lainnya. Rini dengan hati-hati mengangkat kotak itu, menyeka debunya dengan ujung kain kebayanya. Kotak itu berat, dan kunci kecil yang menggemboknya sudah berkarat. Dengan penasaran, ia memasukkan kotak itu ke dalam karung dan melanjutkan pekerjaannya, meski pikirannya terus tertuju pada isi kotak tersebut. Saat perjalanan pulang, kotak itu terus ia pegang erat di pelukannya, seperti membawa sesuatu yang berharga meski ia belum tahu isinya. Sesampainya di rumah, Rini langsung menuju dapur kecilnya. Ia meletakkan kotak itu di atas meja kayu yang sudah usang. Dengan menggunakan pisau kecil, ia mencoba membuka gembok berkarat yang menutup kotak tersebut. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya gembok itu patah, dan kotak terbuka perlahan. Rini terkejut melihat isinya. Beberapa potong emas murni berbentuk perhiasan kuno yang masih bersih dan berkilauan. Tangannya gemetar saat memegang salah satu gelang emas itu. Rini tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia memeriksa setiap perhiasan dalam kotak itu, mulai dari gelang, kalung, hingga cincin yang terlihat seperti peninggalan berharga. Dalam benaknya, ia mulai membayangkan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Namun,
Rasa takut juga mulai menghantuinya. Apakah emas ini milik orang lain? Bagaimana jika ada yang mencarinya? Pikiran-pikiran itu berputar di kepalanya, membuatnya bimbang antara bahagia dan cemas. Suaminya, Andi, pulang kerja tak lama setelah itu. Ketika melihat kotak emas di atas meja, ia terkejut dan bertanya dari mana Rini mendapatkannya. Rini menjelaskan bahwa ia menemukannya di tempat sampah. Andi langsung bersemangat dan mengusulkan untuk menjual emas itu. Namun, Rini ragu. Ia takut mereka akan mendapatkan masalah jika emas itu ternyata milik seseorang. Suasana dapur menjadi tegang, dengan Rini yang masih memegang gelang emas. Sementara Andi berdiri di samping meja dengan ekspresi penuh harapan. Setelah malam yang penuh diskusi dengan suaminya, Rini memutuskan untuk menyimpan kotak emas itu sementara waktu. Ia membungkus kotak itu dengan kain dan menyembunyikannya di bawah tumpukan pakaian di lemari tua di kamar. Pagi itu, ia menjalani rutinitas seperti biasa, tapi pikirannya terus dipenuhi oleh emas yang kini ada di rumahnya. Ia berusaha untuk tidak menunjukkan perubahan sikap di depan anak-anaknya, meski sesekali ia terlihat melamun sambil menatap lemari tempat emas itu disembunyikan. Sore harinya, Andi tidak dapat menahan diri dan membawa kotak emas itu ke seorang pedagang emas di pasar. Ia mengenakan kaos putih yang sudah usang dan membawa kotak itu di dalam kantong plastik hitam. Di toko emas, pedagang tersebut langsung mengenali bahwa perhiasan itu adalah emas murni berkualitas tinggi. Bahkan beberapa memiliki desain kuno yang langka. Pedagang itu menawarkan harga yang fantastis, tetapi Andi ragu karena khawatir transaksi ini akan menarik perhatian orang lain. Berita tentang kotak emas mulai menyebar ketika seorang tetangga melihat Andi keluar dari toko emas sambil membawa kantong plastik itu. Di kampung kecil mereka, gosip mudah menyebar. Para tetangga mulai berspekulasi bahwa Rini dan Andi menemukan harta karun. Beberapa tetangga datang ke rumah mereka dengan pura-pura basa-basi, berharap mendapatkan informasi lebih lanjut. Rini yang sedang mencuci piring di dapur merasa curiga karena beberapa tetangga terlihat mondar-mandir di depan rumah mereka lebih sering dari biasanya. Pada malam harinya, seorang pria tak dikenal datang ke rumah mereka. Pria itu mengenakan jaket hitam dan celana jeans dengan wajah serius. Ia mengaku sebagai pewaris perhiasan tersebut dan menyatakan bahwa emas itu dicuri beberapa tahun lalu. Ia menunjukkan foto kotak emas yang identik dengan milik Rini dan meminta mereka mengembalikannya. Rini dan Andi saling pandang dengan ekspresi terkejut dan bingung. Tidak tahu apakah pria itu berkata jujur atau hanya mencoba mengambil keuntungan. Rini merasa semakin tertekan. Ia mulai mempertimbangkan untuk melapor kepada pihak berwenang, meskipun Andi masih ingin mencari cara lain untuk menjual emas itu. Ketegangan di rumah mereka semakin meningkat, dan anak-anak mereka mulai memperhatikan perubahan suasana. Siti, anak perempuan mereka, bertanya mengapa orang-orang sering datang ke rumah belakangan ini. Rini mencoba mengalihkan pembicaraan, tetapi hatinya semakin gelisah. Ia tahu bahwa keputusan besar harus segera diambil. Rini merasa bingung dan tertekan setelah kedatangan pria tak dikenal yang mengaku sebagai pemilik kotak emas. Pagi itu, sambil memasak nasi di dapur kecilnya, ia termenung memikirkan apa yang harus dilakukan. Ia mengenakan kebaya coklat sederhana dengan kain batik lusuh, dan wajahnya tampak gelisah. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya apakah pria itu benar-benar pemilik emas atau hanya seorang penipu. Hati kecilnya mengatakan untuk melaporkan hal ini ke pihak berwenang, tetapi ia takut kehilangan harta yang bisa mengubah hidup keluarganya. Sementara itu, Andi, suaminya, tidak mau menyerah begitu saja. Ia mulai mencari cara untuk menjual emas itu secara diam-diam. Pada siang hari, Andi menemui seorang temannya yang dikenal sering bertransaksi barang berharga di pasar gelap. Andi mengenakan kaos putih pudar dan celana jeans robek, berjalan menyusuri lorong pasar yang ramai dengan ekspresi tegang. Temannya menyarankan agar emas itu dijual ke luar kota untuk menghindari perhatian warga sekitar. Saran ini membuat Andi semakin yakin untuk tetap menyimpan emas tersebut. Di rumah, situasi semakin panas. Rini mencoba meyakinkan Andi untuk melapor kepada polisi, tetapi Andi marah dan mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk keluar dari kemiskinan. Anak-anak mereka, Siti dan Budi,
yang sedang bermain di halaman rumah, mendengar keributan itu dan masuk ke dalam rumah dengan wajah bingung. Siti, yang berusia 10 tahun, bertanya kepada ibunya mengapa mereka bertengkar, tetapi Rini hanya tersenyum lemah dan mengatakan semuanya baik-baik saja. Namun, anak-anak mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Malam harinya, Rini tidak bisa tidur. Ia duduk di dekat kotak emas yang disembunyikannya, memandang gelang emas yang berkilauan di tangannya. Ia merenung, membayangkan kehidupan yang lebih baik untuk anak-anaknya jika emas itu dijual. Namun, bayangan tentang pria yang mengaku sebagai pemilik emas terus menghantuinya. Rini akhirnya berdoa, memohon petunjuk kepada Tuhan agar diberikan jalan keluar dari masalah ini. Wajahnya dipenuhi air mata, tetapi ia tetap terlihat tegar. Keesokan harinya, Rini memutuskan untuk pergi ke kantor polisi di kota kecil mereka. Ia mengenakan kebaya coklat dan kain batik favoritnya. Dengan langkah yang mantap tetapi hati yang berat, ia membawa kotak emas itu di dalam tas kain. Andi, yang awalnya menentang, akhirnya mengalah dan ikut menemani Rini ke kantor polisi. Sesampainya di sana, mereka menceritakan seluruh kejadian kepada petugas. Meski berat, Rini merasa lega setelah menyerahkan kotak emas itu. Ia berharap kejujurannya akan membawa berkah bagi keluarganya di masa depan. Setelah menyerahkan kotak emas kepada polisi, Rini dan Andi kembali ke rumah dengan hati yang campur aduk. Di satu sisi, mereka merasa lega karena telah melakukan hal yang benar, tetapi di sisi lain, rasa kecewa tidak bisa mereka sembunyikan. Anak-anak menyambut mereka dengan pelukan hangat, tidak memahami sepenuhnya apa yang telah terjadi. Rini, yang masih mengenakan kebaya coklat dan kain batik, mencoba tersenyum meski hatinya berat. Ia meyakinkan dirinya bahwa kejujuran adalah keputusan terbaik. Keesokan harinya, polisi mengumumkan bahwa emas tersebut benar-benar milik pria yang datang ke rumah mereka. Pria itu ternyata seorang kolektor perhiasan kuno yang kehilangan barang-barangnya akibat pencurian bertahun-tahun lalu. Polisi memuji kejujuran Rini dan Andi. Bahkan, sang kolektor datang ke rumah mereka untuk mengucapkan terima kasih secara langsung. Ia membawa sebuah bingkisan kecil dan memberikan amplop berisi uang sebagai tanda penghargaan. Rini dan Andi terkejut, tetapi mereka menerima hadiah itu dengan rendah hati. Berita tentang kejujuran Rini dan Andi menyebar luas di kampung mereka. Beberapa tetangga yang sebelumnya mencurigai mereka, kini memuji keputusan mereka. Bahkan, pemerintah desa memberikan penghargaan berupa bantuan kebutuhan pokok dan beasiswa untuk anak-anak mereka. Di balai desa, Rini mengenakan kebaya yang sedikit lebih rapi dibanding biasanya, berdiri di depan panggung kecil dengan senyuman malu-malu saat kepala desa menyerahkan piagam penghargaan. Uang dari kolektor emas dan bantuan pemerintah digunakan dengan bijak oleh Rini dan Andi. Mereka memperbaiki rumah kayu mereka yang mulai lapuk dan membeli pakaian baru untuk anak-anak. Meski belum menjadi kaya, hidup mereka menjadi lebih layak. Sore itu, Rini duduk di beranda rumah bersama Andi, menikmati teh hangat, sambil melihat anak-anak mereka bermain di halaman. Rini merasa bahwa apa yang telah mereka korbankan, akhirnya membawa kebahagiaan yang lebih besar. Malam itu, sebelum tidur, Rini duduk di kamar sambil menatap langit-langit. Ia bersyukur atas segala yang telah terjadi. Meski sempat menghadapi godaan besar, ia yakin keputusan untuk berbuat jujur adalah jalan yang terbaik. Ia mendoakan masa depan yang lebih baik untuk keluarganya. Ketika akhirnya ia memejamkan mata, senyuman tipis menghiasi wajahnya, menyiratkan rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya.